Karena itu kami tekankan kepada seluruh masyarakat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya telah menunggu. Dan pada hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 25 Mei 2026, terkait dengan beberapa hal yang menjadi perhatian publik, termasuk pemerintah dalam hal ini juga dengan bersama-sama Polri, khususnya dalam PT PLN, di mana ada terjadi blackout di wilayah Sumatera Utara. Maka pada hari ini akan langsung dipimpin oleh Pak Wakabar Reskrim, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK SHMH. Dalam hal ini nanti secara menyeluruh akan disampaikan juga turut hadir di sini ada Bapak Direktur Transmisi PT PLN, Bapak Efrin Haryadi, Pak Edwin Haryadi, dan juga beberapa direktur yang turut serta hadir dan Kapus Lapor. Baik, untuk memulai hasil daripada investigasi awal ini, kami persilakan kepada Bapak Wakabar Reskrim Polri untuk memimpin jalannya press conference pada hari ini. Kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Transmisi PT PLN Persero Bapak Edwin Putra, yang saya hormati Deputi Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhami, yang saya hormati Deputi Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Putra, Kapus Lapor Bareskrim Polri Bapak Brigjen Pol Sujarwoko, Karo Penmas di Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo, Wisnu Andiko, dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian dari media yang pada kesempatan pagi hari ini dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik beberapa hari yang lalu. Tentu pertama-tama kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas terima rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan rilis penyampaian hasil identifikasi dan investigasi awal terjadinya blackout pemadaman listrik di wilayah Sumatera pada hari Jumat 22 Mei yang lalu. Rekan-rekan sekalian, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum dan Puslapor Bareskrim Polri serta Disretkrimsus Polda Jatim, demikian juga perwakilan Polda Jambi dan perwakilan tim dari PT PLN telah melaksanakan kegiatan investigasi bersama di lapangan terkait terjadinya gangguan sistem kelistrikan atau blackout di wilayah sebagian besar Sumatera. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 7.30 bertempat di lokasi Tower 175 dan Tower 176 jaringan transmisi listrik di Desa Tempino, Kecamatan Mestok, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, yang dipimpin langsung oleh Dirtipiter Bareskrim Polri. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KP Jalur Muara Bungkung, Sungai Rumbai di wilayah Jambi. Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Transmisi dari PLN.
Gangguan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang selanjutnya memicu trip pembangkit secara berantai sehingga berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Rekan-rekan media yang saya banggakan, pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Baris Krim Polri di lokasi yang juga menjadi titik awal gangguan, tepatnya di sekitar tower transmisi di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi, ditemukan adanya kabel transmisi yang mengalami putus. Sementara itu, kondisi fisik tower transmisi secara umum masih dalam keadaan baik dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada struktur tower. Berdasarkan keterangan awal di lapangan kejadian, putusnya kabel transmisi diduga terjadi secara tiba-tiba akibat pengaruh faktor cuaca dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut secara teknis maupun ilmiah. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang kita temukan di masyarakat sekitar lokasi kejadian dan menerangkan bahwa sesaat sebelum kejadian terjadi ledakan, baru terjadi pemadaman listrik di area sekitar tower transmisi. Dari hasil wawancara terhadap saksi-saksi masyarakat antara lain Saudara Sabridal selaku Ketua RT, Saudara Narto Wijoyo dan Saudara Eka Dedi Setiawan, diperoleh informasi bahwa para saksi merupakan warga yang tidak jauh dari lokasi split yang mengalami putus kabel tersebut. Untuk kepentingan lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, bagian kabel transmisi yang mengalami putus telah diamankan dan saat ini berada dalam penanganan Puslap Polri guna dilakukan pemeriksaan laboratorium dan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kerusakan. Selanjutnya, tim melaksanakan gelar bersama diperoleh informasi dari PT PLN bahwa sebelum terjadinya gangguan pada tanggal 22 Mei 2026 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kondisi sistem kelistrikan Sumatera berada dalam keadaan normal dan terintegrasi. Diketahui terdapat aliran daya yang signifikan menuju wilayah Sumatera Barat melalui koridor transmisi Jambi, yaitu jalur Muara Bungu, Sungai Rumbai, sehingga apabila terjadi gangguan pada jalur tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya pasokan daya dalam jumlah besar dan memicu blackout sistem interkoneksi Sumatera. Rekan-rekan sekalian, adapun dugaan sementara penyebab terputusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut, ya, seperti yang ada di depan kita. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi. Seluruh proses investigasi kami lakukan secara profesional, transparan dan komprehensif untuk memastikan penyebab utama kejadian secara ilmiah dan akuntabel, sehingga kami melibatkan puslapor untuk lebih meyakinkan secara ilmiahnya. Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya, dan berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100%
serta beroperasi dengan aman dan stabil. Saya kira demikian press release yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses pemilihan sistem kelistrikan yang berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Kabar Eskrim atas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.